Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 12 Agustus kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amsal 22 ayat yang ke-9a yang berkata demikian. Orang yang baik hati akan diberkati. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini akan sama-sama kita renungkan di hari ini yang saya beri judul aliran berkatnya. Ada banyak orang hidupnya mengejar berkat, tapi tidak menemukan. Ada banyak orang sulit mendapatkan berkat, walaupun sudah melakukan banyak hal. Tapi pagi ini Tuhan mau membukakan buat saudara dan saya bahwa sesungguhnya berkat itu punya jalan. Sesungguhnya berkat Tuhan itu ada alirannya. Jadi kalau kita tahu ada aliran berkat itu, kita harusnya hidup di jalan di mana aliran itu mengalir. Nah, kita mau lihat, saya punya 6 poin pagi ini buat saudara dan saya tentang aliran berkatnya, aliran berkat Tuhan. Jadi aliran berkat Tuhan itu akan mengalir kepada 6 bagian. Saya katakan saja ada 6 cabang, walaupun cabangnya masih banyak ya. Kita mau lihat pertama, aliran berkat Tuhan itu mengalir kepada orang yang baik hati. Itu di pembacaan kita tadi, Amsal 22 ayat 9a. Jadi kalau orang yang baik hati, hatinya beres, hatinya penuh kasih, hatinya tulus, hatinya murni, gak ada macam-macam, berkat itu akan mengalir kepadanya. Mari koreksi hati saudara dan saya pagi ini. Apakah kita benar-benar memiliki hati yang baik? Apakah kita orang yang baik hati, yang hatinya benar-benar tulus, suci, murni, penuh kasih? Maka jangan takut, berkat Tuhan pasti akan mengalir ke arah kita. Yang kedua, berkat Tuhan itu akan mengalir kepada orang yang dapat dipercaya. Amsal 28 ayat 20a yang berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jadi perhatikan, orang yang dapat dipercaya, aliran berkat itu akan datang kepada dia, dan bukan aliran yang kecil, tapi aliran berkatnya deras. Apakah saudara adalah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan? Pasti aliran berkatnya akan deras. Hanya orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan yang akan dialirkan berkat yang besar, banyak berkat. Alkitab bilang orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Yang ketiga, aliran berkat itu akan mengalir kepada orang yang banyak memberi. Amsal 25 ayat 11a berkata, orang yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Kelimpahan apa ya? Kelimpahan berkat. Jadi aliran berkat Tuhan itu akan mengalir sangat deras juga kepada orang yang memberi berkat, orang yang suka berbagi. Orang yang suka memberi adalah orang yang menerima aliran berkat yang deras. Karena itu di poin ini Tuhan mau mengajar saudara dan saya, jangan hidup kikir, jangan hidup kikir, tapi mari hidup dengan murah hati, belajar tulus memberi, belajar mau berbagi, karena orang yang suka memberi, orang yang senang memberi, orang yang suka berbagi, orang itu akan mendapat aliran berkat yang berlimpah, kelimpahan berkat. Yang berikut, poin yang keempat, aliran berkat itu akan mengalir mengikuti orang
yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Jadi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Artinya orang yang menaruh harapan pada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia nggak perlu mengejar berkat. Aliran berkat itu akan datang kepada dia. Di titik ini Tuhan bilang jangan mengandalkan kemampuan kita, jangan mengandalkan status kita, jangan mengandalkan uang kita, jangan mengandalkan kekayaan atau apapun yang kita miliki, karena berkat itu hanya mengalir kepada orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan dan yang mengandalkan Tuhan. Poin yang kelima. Poin yang kelima, orang yang menerima aliran berkat Tuhan adalah orang yang taat. Jadi aliran berkat itu akan mengalir kepada orang yang taat. Kalau saudara lihat baik-baik, ada banyak anak-anak Tuhan yang diberkati karena mereka taat. Abraham diberkati karena dia taat, bukan diberkati biasa, tapi Abraham diberkati berlimpah-limpah. Kita lihat Ulangan 28 ayat 2. Di situ Musa menuliskan yang Tuhan katakan, bahwa jikalau kita mendengarkan dengan setia apa yang Tuhan katakan, lalu kita taat melakukannya, maka berkat-berkat ini akan datang kepada kita, akan mengalir kepada kita, yaitu banyak berkat yang di Ulangan 28 ayat yang kedua sampai seterusnya. Tapi kuncinya adalah kita taat. Jadi orang yang taat, berkat Tuhan itu akan mengalir kepadanya. Aliran berkat itu akan datang kepadanya. Yang terakhir yaitu poin yang keenam. Aliran berkat Tuhan itu akan mengalir kepada orang yang dipulihkan. Saya ulangi, orang yang dipulihkan. Kita bisa lihat itu di dalam kitab Kejadian 32 ayat 28 sampai 29. Ketika Yakub bergumul di Sungai Yabok dengan malaikat Tuhan, Tuhan yang hadir sebagai malaikat bagi Yakub. Ketika Yakub minta diberkati, malaikat itu tidak langsung memberkati Yakub, tapi malaikat itu memulihkan Yakub terlebih dahulu, yaitu dia mengubah nama Yakub menjadi Israel, yang dipulihkan dulu, baru kemudian berkat itu mengalir kepada Yakub. Yakub kemudian diberkati. Tuhan mau katakan di poin terakhir ini, ada banyak orang mau mendapat berkat, mendapat aliran berkat, tapi mereka tidak mau dipulihkan. Mereka mau hidup dalam keadaan di dalam dosa. Mereka mau hidup dalam keadaan yang tidak dipulihkan. Ingat, berkat tidak akan mengalir kepada orang yang tidak mau dipulihkan. Berkat tidak akan mengalir kepada orang yang belum dipulihkan. Tapi berkat itu hanya mau mengalir kepada orang yang sudah dipulihkan. Pertanyaannya pagi ini, apakah saudara dan saya ada di poin 1 sampai poin 6? Jika ya, kita pasti akan melihat ada banyak aliran berkat mengalir kepada kita. Jadilah orang yang taat. Jadilah orang yang mau dipulihkan, jadilah orang yang suka memberi, jadilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, jadilah orang yang dapat dipercaya, dan jadilah orang yang baik hati, supaya aliran berkat-Nya terus mengalir, melimpah di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menerima aliran berkat Tuhan. Amin.